damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa bait suci atau gereja memiliki makna yang sangat khusus bagi setiap orang yang percaya, dan itu telah ada semenjak dalam kitab Perjanjian Lama. Kita tidak sekedar berbicara soal bangunan fisik saja, tetapi keberadaan bait suci sama dengan keberadaan Allah di tengah-tengah umat. Hal ini telah dimulai ketika bangsa Israel membangun mezbah dan bait suci pada masa Salomo. Jadi bait suci adalah tempat kehadiran Allah di bumi. Bait suci juga adalah lambang perkenan Allah akan umat. Pembangunan bait suci yang diperintahkan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah tidak melupakan keselamatan yang dijanjikannya. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9, sebenarnya kita harus membaca secara umum pasal 1 sampai pasal 2. Tetapi kita lihat saja, pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Israel yang dari buangan untuk kembali ke negeri mereka dengan tugas untuk membangun kota Yerusalem serta membangun bait suci Allah. Ada 50.000 orang yang kembali dari buangan ke Yerusalem. Mereka menghadapi ragam persoalan ekonomi, persoalan pembangunan, dan juga banyak hal, khusus juga persoalan persekutuan dengan Allah melalui pembangunan bait suci. Nah, saudara-saudara, rombongan pertama orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem telah meletakkan dasar bait Allah yang baru tahun 536 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kegembiraan dan harapan besar tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian orang Samaria dan tetangga lainnya secara Smania menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat para pekerja, sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Kelesuan rohani mulai timbul dan umat itu lalu memulai kembali lagi membangun rumah mereka sendiri. Bangsa Israel asik untuk membangun kebutuhan mereka, membangun rumah-rumah, membangun tempat pertanian, membangun ekonomi. Mereka melupakan akan tugas dan tujuan mereka kembali dari buangan yang dimaklumatkan oleh Raja Kores itu sendiri. Maka melalui Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan bangsa Israel tersebut. Karena pada saat itu bangsa Israel juga mengalami polemik kehidupan, gagal panen, maka kemiskinan merajalela di kehidupan mereka. Hagai mengingatkan bangsa Israel bahwa hal itu boleh saja berhubungan dengan kelupaan mereka akan kehendak Allah, yakni membangun firman, membangun bait Allah. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11, Hagai menegur para bangsa Israel karena lebih memperhatikan pembangunan rumah mereka sendiri yang dipapani dengan baik,
Sedangkan rumah Allah masih merupakan reruntuhan. 2 kali Nabi Hagai menasihati mereka untuk memperhatikan keadaan mereka. Seperti yang dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Itu menunjukkan bahwa Allah telah menarik berkatnya dari mereka karena cara hidup mereka. Sebagai tanggapan atas perkataan Hagai, maka Zerubabel, Yosua sebagai imam, dan semua orang itu takut akan Allah dan melakukan pekerjaan pembangunan tersebut. Di pasal 2 diawali ketika Zerubabel telah melakukan pembangunan. Beberapa minggu kemudian pembangunan itu terhenti oleh karena juga kesibukan. Inilah yang diingatkan oleh Allah melalui Nabi Hagai. Ada hal pandangan dari beberapa orang yang melemahkan pembangunan karena apa yang mereka bangun tidak seperti apa yang terjadi ketika Salomo membangun bait Allah tersebut dengan hebat, mempreng, indah sekali. Hal itulah yang membuat mereka semakin sedikit galau, mengatakan bahwa bagaimana membangun seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Firman Tuhan Hagai 2 ayat 9 mengatakan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan meyakinkan mereka bahwa Ia masih menyertai mereka dan Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka sampai sesuai dengan janjinya. Allah menegaskan bahwa usaha mereka merupakan bagian dari gambaran nubuat yang lebih luas. Mereka harus meninggalkan ketakutan mereka beserta masa lalu yang telah silam, sebab Ia bermaksud menggenapi janjinya bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Saudara-saudara, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Tuhan akan berbuat, Tuhan akan berbenah dan melakukan melalui bangsa itu sendiri. Istilah rumah ini tidak perlu berarti bait suci yang waktu itu sedang didirikan Allah, melainkan bait Allah sebagai suatu lembaga ilahi yang menurut maksud Allah akan dipenuhi sekali lagi dengan kemegahan, yaitu kehadirannya yang ilahi. Dengan kata lain, Allah hendak berkata, jangan khawatir tentang kemuliaan sebelumnya tentang perak atau emas. Aku memiliki seluruh dunia. Seluruh emas dan perak adalah milikku. Itu bukanlah jenis kemuliaan yang kupikirkan. Aku akan memenuhi rumah itu dengan jenis kemuliaan berbeda, sehingga semarak bait Allah yang baru akan lebih besar dari semarak bait Allah yang lama. Demikianlah kehendak Allah. Dari tempat itu akan mengalir damai sejahtera bagaikan sungai. Dalam bagian ini, saudara-saudara, kita mau ingatkan, firman mengingatkan kepada kita, bait suci merupakan lambang kehadiran dan perkenan Allah, dan juga lambang bahwa Allah tidak melupakan janji keselamatannya bagi bangsa Israel. Dalam konteks sekarang kita adalah bait suci Allah, di mana Allah berdiam dalam kita. Keberadaan Allah dalam hidup kita membuktikan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Tempat kediaman Allah adalah orang percaya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita sebagai orang Kristen adalah rumah atau bait, tempat di mana Allah berdiam. Dan ketika Allah berbicara tentang rumahnya, Dia sedang membicarakan tentang diri kita menjadi tempat kediaman yang layak dan pantas dihuni oleh rohnya. Banyak hal-hal yang akan melemahkan kita. Apakah itu masalah lalu kita? Apakah kondisi sekeliling kita? Oleh sebab itu, mari berjuang untuk menjaga dengan hidup dalam ketaatan yang kudus. Amin. Tuhan memberkati.